Jadi ketika kita berqasaid, ketika kita berqasidah, ketika kita bersalawat, maka aulia Allah mereka akan mengambil sesuatu dari jantung hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua ilmu-ilmunya wali-wali Allah atau ilmu laduni itu pasti ngambilnya dari jantung hati kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak seorang pun bisa ngambil langsung dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana halnya misalnya rumah kalian di sini, lalu ada petugas PLN yang dia akan memasang gardu listrik di depan kampung kalian. Lalu gardu itu akan disambungkan ke gardu yang lebih besar lagi. Lalu gardu yang lebih besar gardu yang lebih besar lagi sampai ke pusat daripada pusat energi listrik atau kantor PLN pusat. Kalau di rumah kalian mungkin tidak perlu kalian tulis dangerous, tegangan tinggi, tidak perlu, karena listrik yang sudah masuk ke rumah kalian itu sudah difilter, sudah disaring, sudah dibuat sedemikian rupa supaya itu aman bagi kalian, bagi kita semuanya. Tapi bukan berarti listrik itu kita pegang, karena itu namanya bunuh diri. Jadi pusat tenaga listrik atau seperti hanya di PLTU, PLTA dan sebagainya, tentu tidak setiap orang bisa masuk ke kawasan tersebut. Pasti akan dipagari muter, dan itu trafonya itu terus di depannya itu pagarnya akan tulisan dangerous, berbahaya, dilarang masuk. Kecuali yang boleh masuk hanya para petugas PLN yang telah diberikan wewenang atau izin atau telah menguasai ilmu untuk masuk ke area tersebut. Lalu ketika listrik itu sudah mulai dialirkan dari pusat tenaga listrik ke gardu di depan kampung kita, lalu dari gardu itu disalurkan lagi ke kabel-kabel hingga ke rumah-rumah kita, baru kita bisa memasang lampu-lampu di depan kita. Kalau bola lampu dia tidak nyala, namanya bola lampu. Kalau bola lampu disalurkan ke listrik, saklar di on, maka listrik lampu itu bola lampu itu menyala, maka dia disebut dengan lampu. Artinya dia dapat menerangi kita, dia dapat memberikan petunjuk bagi kita, dia dapat memperlihatkan apa-apa yang ada di sekitar kita saat ini. Jika bola lampu itu dia tidak bisa menyala walaupun dia disalurkan ke pusat energi listrik, artinya lampunya mati. Begitu pula dengan hati kita. Jika hati kita tidak terhubung dengan jantung hati kanjeng Nabi Muhammad SAW, tentu hati kita ini akan peteng dedet, tetap mati. Begitu. Dan kalian pasti tahu kalau ada rumah itu peteng dedet tidak ada penghuninya, berarti siapa yang akan menghuni tempat tersebut? Setan, jin, penjahat, ular, kalajengking, lalu apapun yang berhubungan dengan kegelapan. Maka begitu pula dengan hati kita saat ini. Jika hati kita tidak terhubung dengan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu hati kita ini akan gelap, hati kita yang tanpa cahaya, hati kita tidak akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang fujur, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Kita anggap semuanya sama. Lalu apa yang membuat hati kita gelap? Yaitu ego di dalam diri kita, ego di dalam hati kita. Dia itu akan memberikan selubung antara kita dengan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah hati kita tidak bisa menyala. Kalau hati kita tidak bisa menyala, artinya dia tidak dapat mengirimkan cahaya spiritual atau cahaya ruhaniah, cahaya jiwa dari hati itu menuju otak atau menuju pikiran. Kalau kepala kita dibuka, mana pikiranmu? Tentu orang tidak bisa jawab pikiran kita di mana. Kalian kita yang kecil, mana pikiranmu? Jadi bisa menjawab pikiran itu di mana. Tapi kalau otak kita, kepala kita dibuka, kita ditanya, mana otakmu? Kita bisa melihat, bisa menjawab, ini otak saya di sini. Artinya, otak merupakan suatu perangkat atau alat. Lalu ketika alat itu dia hidup, karena terhubung dengan hati kita, maka otak itu akan memberikan suatu pemikiran atau dia akan bekerja, namanya pikiran atau pemikiran.
Jika kita ditanya otak kita, maka dia berada di dalam tempurung kepala kita. Namun kalau kita ditanya di mana pikiran kita, tentu pikiran kita itu akan muncul dalam pada lisan kita, pada perilaku kita, pada sikap-sikap kita, pada hidup kita. Itulah pikiran kita. Makanya jika hati itu tidak bercahaya, maka dia itu seperti pal-pal listrik di pinggir jalan, lampunya tinggi-tinggi tapi tidak dapat menerangi jalan. Artinya apa? Itu adalah hal yang sia-sia. Ilmu-ilmu, walaupun itu ilmunya tinggi, ilmunya banyak, ilmunya itu hafal semuanya, hafal hadis-hadis, hafal ayat Quran, tapi jika tidak punya hubungan dengan Kanjeng Nabi, maka ilmu-ilmu itu seperti pal-pal listrik di pinggir jalan yang memang tinggi palnya, tapi lampu-lampunya tidak menyala, artinya tidak bisa memberikan penerangan atau jalan penunjuk bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Itulah gambaran daripada hati yang terhubung dengan Kanjeng Nabi dan hati yang tidak terhubung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu malam ini tadi muncul di depan kita itu cahayanya itu gambarnya Muhammad SAW. Lalu dari situ cahaya itu memancarkan sesuatu. Itu adalah ilmu-ilmu yang akan kita bahas malam ini. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu namanya Adam alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia pertama namanya Adam alaihissalam. Tapi jauh sebelum itu Allah Subhanahu Wa Taala ingin dikenali. Allah Subhanahu Wa Taala merupakan suatu harta karun yang tersembunyi, harta yang tersembunyi, yang ingin dikenali oleh setiap makhluknya. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala mengambil setetes daripada cahaya dirinya untuk menciptakan cahaya daripada nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Kanjeng Nabi beliau bersabda, "Ana sayyidi waladi Adam wala fakhr." Aku ini penghulu atau pembimbing atau sayyid atau tuan daripada Adam dan seluruh keturunannya, wala fakhr. Tapi aku tidak dengan sombong, mengatakannya tidak dengan kesombongan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga beliau mengatakan, "Ana nabiyan, aku ini nabi." Saat Adam masih berupa air dan tanah. Jadi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku ini sudah menjadi nabi saat Adam ini masih berupa air dan tanah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tentu menciptakan bentuk supaya dirinya ini dikenali. Allah mengambil cahaya dari dirinya untuk menciptakan nur daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Allah Subhanahu Wa Taala langsung mulai yusalluna ala nabi. Ketika Allah berselawat, cahaya itu dia berputarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi dia putaran surgawi, dia berputar terus. Ketika Allah yusalluna ala nabi, maka dia berputar semakin kencang terus. Jadi Rasulullah cahayanya itu memberikan suatu reaksi atau tajalli atau respect kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dari situlah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan daripada alam semesta ini. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan pohon-pohon, Allah menciptakan gunung-gunung dan sebagainya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan para malaikat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala hendak menciptakan khalifah atau pemimpin, khalifatul fil ard, yaitu pemimpin di bumi untuk menceritakan bahwa adanya Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta dari segala sesuatu yang telah tercipta tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Israel alaihissalam untuk mengambil tanah-tanah dari bumi ini ke langit. Israel mengambil tanah yang berwarna oranye, warna hitam, warna coklat, warna merah, lalu dia ambil ke langit. Lalu selama 6 hari Allah Subhanahu Wa Taala membuat bentuk daripada diri Nabi Adam alaihissalam di surga. Ketika pada hari ke-6 kurang lebih seperti itu, singkat cerita, para malaikat mereka saling melihat, oh ini apa ini? Oh ini makhluk, ini namanya manusia nanti akan jadi khalifah di bumi. Oh ini. Lalu
Para malaikat mereka hanya melihat lalu mereka pergi. Mereka hanya melihat lalu mereka pergi. Namun Azazil atau iblis atau setan, dia memiliki iri di dalam hatinya. Karena dulu Azazil ini adalah guru daripada para malaikat. Ketika Azazil melihat bentuk patung atau bentuk daripada fisik Nabi Adam alaihissalam, tapi Adam alaihissalam belum diberikan ruh, belum diberikan nur atau nyawa atau jiwa saat itu. Lalu Azazil itu datang. Azazil berutuh. Ini yang akan Allah jadikan khalifah di bumi. Lalu Azazil masuk melalui telinga Nabi Adam, lalu keluar melalui mulut. Masuk melalui mulut, keluar melalui telinga. Lalu masuk melalui hidung, keluar melalui mulut. Lalu masuk melalui mata, keluar melalui mulut. Lalu masuk dari atas, keluar lewat saluran pembuangan. Masuk dan keluar. Lalu Azazil mengatakan, apa ini? Ini makhluk yang sangat lemah sekali. Ini lemah sekali. Doif, lemah. Lalu seketika Azazil itu meludahi daripada bentuk tubuh Nabi Adam tersebut. Ketika Azazil ludahnya itu mengenai bentuk perut daripada Nabi Adam alaihissalam. Lalu saat itu Allah Subhanahu wa taala murka sekali pada Azazil. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat utama untuk membersihkan. Malaikat tersebut Jibril alaihissalam lalu membersihkan bekas ludah setan itu dari tubuh Nabi Adam. Itu tidak menggunakan tangannya, tapi menggunakan seperti dicongkel pakai alat gitu. Karena malaikat tersebut tidak mau tangannya menjadi najis. Ketika dicongkel, maka bekas tanah yang dicongkel itu jatuh ke bawah. Ketika dia jatuh ke bawah, ke bumi, maka terciptalah hewan namanya anjing. Makanya kenapa kok anjing dalam Islam itu lebih dekat pada manusia, tapi dia juga di mana ada anjing di situ ada setan. Kenapa demikian? Karena anjing itu bentuk tubuh fisiknya itu terbuat daripada tanah yang Allah ciptakan untuk menjadikan Nabi Adam alaihissalam. Namun di dalam tanah tersebut juga terhadap air liurnya setan atau Azazil, di mana air liur itu najis. Makanya anjing itu najis bughalado atau najis besar. Air liurnya itu najis besar. Jadi kalau kita kena air liur anjing, maka kita membersihkannya kembali dengan tanah, begitu. Itu kali dengan tanah. Jadi kisah terciptanya anjing itu seperti itu. Makanya kita sebagai muslim, kalau kita ditanya orang muslim, kenapa kok anjing itu najis? Kenapa kok najis bughalado? Bahkan membersihkannya harus 7 kali dengan tanah. Karena dulunya itu ketika Allah menciptakan bentuk daripada Nabi Adam alaihissalam, lalu Azazil datang, lalu dia meludah kepada bentuk ciptaan tersebut, lalu bekas ludahan itu dicongkel oleh malaikat, ketika jatuh ke bumi, maka terciptalah anjing. Jadi tubuhnya anjing ini, dagingnya itu, dia tercipta dari tanah atau daging yang Allah ciptakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Namun anjing itu air liurnya itu adalah air liur daripada setan. Makanya sampai sekarang di dalam syariah anjing itu najis bughalado, cara membersihkannya dengan tanah itu 7 kali. Itu seperti sebagaimana yang diceritakan 6 hari Allah Subhanahu wa taala membiarkan bentuk ciptaan tersebut. Lalu saat itu barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam. Kun bi'idznillah. Kun fayakun. Lalu Nabi Adam pun menjadi hidup. Lalu badannya bisa bergerak dan sebagainya. Singkat cerita, Nabi Adam alaihissalam ini bingung karena ketika Nabi Adam melihat ke arah surga di sana, semua nampak. Lalu ada tulisan Muhammad. Lalu para malaikat mereka menghubungi di depan sampai Nabi Adam tidak bisa melihat lagi karena dihalangi oleh para malaikat. Nabi Adam melihat ke arah sana, Muhammad. Lalu malaikat pada menghubungi terus. Lalu Nabi Adam ini penasaran, ya Allah, cahaya apakah ini ada di dalam didai saya? Kok dia seperti lampu mercusuar sehingga saya bisa melihat seluruh isi surga dari cahaya tersebut. Lalu Allah menjawab, wahai Adam, jika bukan karena cahaya itu, jika bukan karena
nur itu jika bukan karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku tidak akan menciptakanmu dan aku tidak akan menciptakan seluruh alam semesta. Lalu Nabi Adam alaihissalam penasaran, cahaya itu seperti apa ya Allah? Lalu Nabi Adam itu meminta pada Gusti Allah untuk memindahkan cahaya di kening beliau itu ke jari jempol beliau. Pas cahaya itu ditaruh di jempol beliau, di kuku beliau, Nabi Adam langsung kaget, terpesona. Terus Nabi Adam lalu mengusap mata beliau dengan jari tersebut. Makanya disunahkan ketika kita mendengar azan, ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai situ disunahkan kita membaca Qurratu aini kayati al-Qur'an ta'ani ya sayyidi Rasulullah. Wahai Allah, wahai Rasulullah, engkau adalah pandangan terindahku. Lalu jempol kuku kita ini kita cium, lalu kita usapkan di mata kita. Kurang lebih seperti itu singkat cerita. Tapi kita tidak membahas hal itu. Kita akan bahas yang lebih lain lagi. Lalu setelah itu Nabi Adam alaihissalam beliau bertanya tentang Muhammad. Siapa itu Muhammad, wahai Allah? Sehingga namanya kau sejarahkan dengan namamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa Muhammad itu terdiri dari 4 huruf. Huruf pertama adalah huruf mim, huruf kedua huruf ha, huruf ketiga huruf mim, huruf keempat huruf dal. Mim adalah malikul atau raja atau menjadi sultan atau menguasai. Ha adalah hayah atau ruh, lalu mim adalah malikul yang menjadi penghulu atau sultan atau pemegang kunci, dan adalah dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam ini dengan memberikan nama Nabi Adam ini dengan 3 huruf dalam bahasa Arab. Pertama huruf alif adalah Allah, lalu huruf dal adalah dunia, lalu huruf mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa Allah ini menciptakan dunia hanya untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah maka dalam syariah Islam semua syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya bahwa kita tidak akan menjadi muslim tanpa mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Walaupun kita mengucapkan la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah, maka hal itu kita belum dianggap oleh Gusti Allah sebagai muslim. Islam huruf pertama adalah huruf alif. Alif adalah representasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah huruf pertama adalah huruf alif. Alif adalah Allah. Islam huruf pertama adalah alif, adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang Allah sebut sebagai orang muslim adalah mim. Mim, muslim huruf pertama adalah mim. Mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah Subhanahu wa taala pemilik keselamatan, dan keselamatan itu Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada mim atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia selamat. Makanya syahadat itu dari dulu sampai sekarang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu level kedua setelah Islam adalah iman. Iman huruf pertama adalah alif. Alif adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang beriman disebut orang mukmin. Mukmin huruf pertama adalah huruf mim. Mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita tidak akan menjadi orang yang beriman dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu level tertinggi daripada Islam adalah ihsan, yaitu kesempurnaan akhlak. Ihsan huruf pertama adalah huruf alif. Alif adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang mencapai level kesempurnaan akhlak adalah muhsin. Muhsin adalah orang yang memiliki akhlak yang sempurna. Muhsin huruf pertama adalah mim. Mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, tidak ada petunjuk lain kecuali orang itu harus mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mencapai ihsan. Wa min taufiq bi hurmatil habib bi hurmati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.